warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosiana, NIM 2248811105. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang modul 3 KB1, yaitu merancang penelitian tindakan kelas. Langkah-langkah perencanaan penelitian tindakan kelas. Poin yang A, langkah-langkah untuk menemukan dan merumuskan masalah. Menemukan masalah merupakan hal yang gampang-gampang susah. Ada orang yang sangat tanggap terhadap masalah yang dihadapinya, namun tidak sedikit yang tidak sadar bahwa ia sedang menghadapi masalah. Masalah merupakan titik berangkat dalam pelaksanaan PTK. Oleh karena itu, dalam merencanakan PTK, langkah awal yang harus ditempuh adalah mengidentifikasi masalah dalam pembelajaran sehari-hari. Nah, langkah yang pertama yaitu identifikasi masalah. Masalah yang dipilih harus benar-benar masalah yang pembelajarannya dapat diatasi melalui PTK. Dalam mengidentifikasi masalah, guru harus memfokuskan masalah tersebut pada aspek tertentu. Untuk mengidentifikasi masalah, guru perlu melakukan diagnosis secara umum tentang proses pembelajaran yang dikelola. Diagnosis dilakukan secara kontinu dari proses ke proses. Nah, kriteria untuk menguji apakah masalah tersebut layak untuk diatasi melalui PTK, menurut Abimanyu, tim pelatih proyek PGSM 1999 di sini ada 5. Yang pertama yaitu jangan memilih masalah yang tidak Anda kuasai. Yang kedua, ambil topik yang skalanya kecil dan relatif terbatas. Yang ketiga, pilih masalah yang dirasa paling penting untuk guru dan siswa. Dan yang keempat, usahakan dapat dikerjakan secara kolaboratif. Dan yang terakhir yaitu kaitan masalah PTK dengan prioritas rencana pengembangan sekolah. Setelah mengidentifikasi masalah, langkah selanjutnya yaitu menganalisis masalah. Masalah yang dihadapi dalam pembelajaran tentu harus segera diatasi agar tidak berlarut-larut. Namun, sebelum memikirkan cara mengatasinya terlebih dahulu harus tahu apa yang menjadi penyebab munculnya masalah tersebut. Tanpa menemukan akar penyebab yang benar, tidak mungkin dapat diatasi secara tepat. Nah, di sini ada 3 cara untuk menganalisis masalah. Yang pertama, renungkan kembali masalah tersebut dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan yang harus dijawab diri sendiri. Renungan dengan tujuan untuk introspeksi. Contohnya, apakah dalam menjelaskan materi saya menggunakan bahasa yang cukup jelas? Nah, yang kedua, guru dapat bertanya kepada siswa, apa yang terjadi sehingga nilai ulangan ujian mereka selalu rendah? Guru dapat bertanya langsung, baik dengan wawancara maupun dengan menggunakan kuesioner. Contohnya, apakah kamu mengerti apa yang dijelaskan oleh guru? Nah, yang ketiga, guru dapat menelaah berbagai dokumen yang berkaitan dengan hasil belajar siswa. Contohnya, apakah PR yang saya berikan kepada siswa dipersiapkan dengan baik sesuai dengan kebutuhan siswa? Akar atau penyebab masalah merupakan titik tolak dari tindakan perbaikan yang akan dilakukan oleh guru. Jika penyebab ini tidak ditemukan secara tepat, maka tindakan perbaikan pun tidak akan berhasil. Nah, langkah yang ketiga yaitu merumuskan masalah. Setelah melakukan analisis masalah dan menemukan apa penyebab atau akar dari masalah tersebut, langkah selanjutnya yaitu merumuskan masalah pembelajaran yang dihadapi dalam bentuk masalah penelitian. Dalam hal ini, perlu dicermati bahwa masalah yang akan dirumuskan tersebut adalah masalah yang akan dicari jawabannya melalui penelitian tindakan kelas. Nah, selanjutnya di sini ada poin B, yaitu mengembangkan alternatif tindakan. Setelah masalah dirumuskan, hal yang perlu dilakukan adalah mengembangkan tindakan perbaikan yang diperkirakan dapat mengatasi masalah pembelajaran. Untuk mengembangkan tindakan perbaikan, perlu dilakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, kaji teori yang relevan, kemudian tetapkan teori mana yang kira-kira sesuai diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut. Dan yang kedua, berdiskusi dengan pakar pembelajaran atau pakar bidang studi untuk menemukan cara perbaikan atau memvalidasi teori yang sudah ditetapkan. Dan yang terakhir yaitu kita dapat mengingat pengalaman kita sendiri dalam mengatasi masalah yang serupa. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.